Mereka aja sholatnya ke masjid, masa kita enggak itu ya? Taris total dulu supaya enggak begitu berisik. Nanti kalian melihat videonya. Nah, videonya keren banget, menyentuh hati banget. Nah, nanti bisa kalian lihat videonya, bisa supaya menjadi motivasi kita bagaimana ternyata mereka saja kalau mau ke masjid itu sangat semangat. Nah, apalagi kita nanti. Nah, ini ya. Oke, Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke materi yang selanjutnya, ini ada video yang akan Pak Aris kasihkan ke kalian supaya kalian lebih semangat lagi hidupnya. Oh, bukan ini ya, bukan ini stop screen. Sebentar. Wah, ini masih belum dikeluarkan. Sebentar ya, ini. Sebentar. Nih, nanti kalian lihatin videonya baik-baik. Ini video bagus banget ini. Bisa menjadi motivasi untuk kita. Mana ya, Pak Aris lupa naruh videonya. Videonya di mana ya? Nah, ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن، ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. وهذا يوجد في الدور الثاني، حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يعلمون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. Itu tadi orang cacat ya, yang dia pergi ke masjid. Nah, ini ada lagi video yang kedua. Nah, kita ambil yang pentingnya saja ini. هذا المسجد من قريب من المسجد المنصورة هذه إلى بيت الرجل هذا اللي يمشي سؤال الآن عنه. يعني هذا واحد المسجد. هذا هو المسجد. هذا الآن حتى إلى المسجد يطرق الحبل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الله أكبر. يمسك الحبل وينتقل من بيته إلى المسجد. هذا كيف الآن يتساهل كثير من الناس يعني تأمل في هذا الرجل كبير في السن وأعمى وما عنده قائد يقوده إلى المسجد، لكنه يفعل أمر عجيب جدا. هذا الرجل يا جماعة اللي تشوفونه الآن أمامكم جعل حبل من البيت إلى المسجد، وهو مع هذا الحبل 5 مرات في اليوم والليلة يجيب منادي الله سبحانه وتعالى حي على الصلاة حي على الفلاح. والله إن الفلاح والسعادة والنور والنجاح أن يحافظ الإنسان على 5 صلوات
في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وش اللي حركه يا جماعة؟ وش اللي خلاه مع هذا الحبل يوميا 5 مرات لم يعذر نفسه؟ لأن سمع بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. لأن الرسول يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الرسول إذا حزب أمر يقول أرحنا بها يا بلال. فأنت يا من ضيعت الصلاة، ويا من تامن الصلوات، ويا من أخرت الصلوات، ماذا تقول لرب الأرض والسماوات يوم القيامة؟ أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيا جماعة والله إذا ردنا السعادة والله لن نجدها إلا بالمحافظة على 5 صلوات في اليوم الليلة، 5 صلوات بأجر 50. Nah, itu tadi ya, kalian sudah lihat video yang Pak Aris putar. Apa intinya, ada yang tahu dari video tadi? Coba kalian jawab, apa intinya tadi? Kita untuk lebih bersyukur. Ahsan, apa? Lebih bersyukur. Tadi? Apapun kondisi, kita harus tetap laksanakan sholat 5 waktu. Ahsan, benar sekali ya. Bagus banget. Nah, berarti kita itu sudah dikasih fisik yang sangat sempurna ya kalau dibandingkan orang tadi ya. Yang pertama, video yang pertama, orang yang cacat, ya kan? Dia berjalan saja sangat susah. Nah, mau melepas sepatunya saja, kalau kita enak berdiri melepas sepatu masih bisa. Nah, dia harus harus bersimpuh dulu, melepas sepatu aja nggak bisa pakai tangan. Dia kayak dilempar-lempar dengan kaki ya. Kalau kita kayak gugup masuk kesusu masuk ke rumah itu kan biasanya nggak lepas, langsung dilempar-lempar dengan kaki ya sepatu kita ya. Nah, itu bayangkan yang pertama saja, video yang pertama, orang yang cacat, dia saja masih pergi ke masjid. Itu masih muda kayak umur kita nih, masih muda kayak umurnya kalian. Semangatnya saja sudah sangat luar biasa. Kalau kita mungkin pilek sedikit, pusing sedikit, wah males ke masjid ya. Makanya ditanyain kaifahalu kamal masjid, bagaimana kabarmu dengan masjid? Bagaimana kabar kalian dengan masjid? Paris mau tanya, setiap hari berapa kali kalian pergi ke masjid? 5. 5 ya. Kalau perempuan nggak apa-apa, kalau di rumah nggak apa-apa, bisa kalau perempuan. Tapi kalau yang laki-laki wajib ya, hukumnya wajib. Kalau perempuan boleh ke masjid. Yang penting satu ya, harus yang pertama kali menutup auratnya. Nggak boleh sekali-kali masuk ke masjid pakai celana, nggak boleh. Hukumnya haram. Kemudian pakai parfum juga nggak boleh kalian ke masjid ya. Nggak boleh memakai wangi-wangian. Yang diboleh untuk memakai wangi-wangian itu wangi-wangi yang hanya menghilangkan bau badan saja. Misalkan kayak body, kemudian sabun, sampo, mandi dulu nggak apa-apa. Tapi jangan sekali deodoran itu boleh. Kalau kalian ke masjid kalian pakai parfum yang semprot itu kayak kispray. Nah, misalkan apalagi ya parfum-parfum yang lain itu kalian nggak usah pakai ya. Nggak boleh hukumnya kalau perempuan. Makanya kalau di rumah nggak apa-apa. Di situ. Nah, kemudian video yang kedua apa? Orang yang buta saja dia pergi ke masjid ya, nggak melihat loh. Nah, orang yang nggak melihat saja dia masih pergi ke masjid. Kalau kita gimana? Masjidnya lebih dekat ya dengan yang tadi itu. Kita masih punya mata yang sehat. Nah, harusnya kita juga harus lebih semangat lagi dengan dia. Karena apa? Kenapa? Enggak apa-apa. Oke. Nah, yang orang buta saja dia harus dia semangat ke masjid, apalagi kita yang lebih sempurna ya. Tadi ada kalau kalian baca di bawahnya itu nanti di hari akhir itu ada 7 golongan yang akan dikasih naungan oleh Allah kecuali 7 golongan tersebut. Hanya 7 golongan ini toh. Yang salah satunya itu hatinya itu senantiasa hadir di masjid. Dia itu selalu ingat sama masjid. Nah, dia itu kalau nggak ke masjid sehari saja, dia itu bete, dia sedih, dia gelisah. Nah, kalau kalian sehari nggak ke masjid gimana rasanya?
enjoy saja ya mungkinnya. Kalau kalian nggak main game lah, baru harinya ada yang kurang gitu. Kayak Pak Aris juga masih suka main game itu, mesti sehari ada main gamenya. Gitu. Nah, kita itu harus seperti itu ya. Kalau misalkan kita nggak ke masjid itu ada rasa gelisah, ada rasa sedih. Ya. Karena apa nanti? Hanya orang-orang yang mempunyai hatinya ada di masjid itulah yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ. Apalagi Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa yang pertama kali akan kalian hisab itu di yaumul akhir itu apa? Ibadah apa pertama kali? Sholatnya, ya kan? Sholatnya yang pertama kali kita akan hisab. Kalau kalian sholatnya buruk ya, kalian zakat, kalian puasa, kalian haji, percuma itu nggak dilihat. Yang pertama kali dilihat sholatnya. Nah, baru ke amal ibadah yang lain. Makanya penting sekali kita menjaga sholat kita. Bahkan, nah, sahabat ada yang bertanya pernah, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling baik di sisi Allah dan engkau? Tanya, amalan apa yang paling baik di sisi engkau dan Allah? Nah, maka Rasulullah mengatakan, as-sholatu ala waktiha. Apa itu as-sholatu ala waktiha? Sholat pada waktunya. Nggak boleh kita mengulur-ulur sholat. Misalkan, sampai jam 1 aja lah, kita duhur itu, lah nanti jam 1 aja lah, nggak boleh. Itu mereka yang sholat jam 1, jam 2 duhurnya itu apabila mereka ada apa? Ada sesuatu yang menghalanginya waktu mau sholat berjamaah di masjid. Misalkan di perjalanan boleh kalian sholatnya terlambat. Misalkan ketiduran kalian boleh sholatnya terlambat. Misalkan kalian apalagi ya sakit, nah, boleh kalian sholatnya terlambat. Tapi kalau kalian dalam kondisi sehat seperti ini nggak boleh kalian hukumnya sholat sebaik-baik sholat tepat waktu. Itu ya. Dengan Al-Quran juga tadi kalian bisa lihat ya, yang orang cacat itu membaca surah apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu tadi surat yang dibaca? Enggak. Ada yang tahu surat apa yang kalian baca tadi? Baca? Enggak. Hafalan kalian itu sampai surat apa paling banyak? Enggak, 130 itu. Nah, kul huwallah. 30 itu loh. 30. Nah, itu tadi orang yang cacat tadi itu membaca surat apa? An-Naba. Nah, itu yang awalnya Surat Al-Baqarah. Bagus. Tadi yang dibaca oleh yang cacat tadi itu surat apa? Surat An-Naba, ya. Amma yatasaalun anin naba'il ngadim. Dia bacanya aja yatasaalun dan jelas gitu. Kalau kita dengan lafal yang indah, lafal yang masih sempurna, harusnya kita lebih semangat lagi membaca Al-Qur'an, ya. Jangan ada yang bagus, jangan lafal yang bagus, jangan mahruf yang bagus. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang cacat. Masa orang yang cacat aja bisa baca Al-Quran, masa kita yang sempurna enggak bisa. Orang yang cacat aja hafalannya banyak, masa kita yang tidak cacat hafalannya lebih sedikit, kan enggak keren banget ya. Nanti perjumpaan kita kalau sama Allah itu gimana? Kamu, misalkan hambaku, berapa jumlah hafalan kalian? Misalkan kalian yang sempurna mengatakan, oh ya Allah saya hafalnya 30, yang cacat hafal 1 Al-Quran. Nah, lantas kita malu banget ya, mau masuk ke surganya Allah langsung ketendang kita masuk ke neraka, ya kan? Nah, nggak mungkin, karena surga itu sebaik-baiknya tempat yang baik diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau main ke Dufan aja harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya kan? Kita mau ke Dufan saja kita perjalanannya jauh, capek di perjalanan, kadang masih muntah di perjalanan, di bis kita muntah, harus sanggup bekal banyak ya. Kalau misalkan kita ke Dufan bawa uang 1.000 gimana? Parkir saja kita nggak boleh, ya kan? Apalagi masuk. Itu Dufan, cuman kayak gitu doang, ya kan? Kita harus banyak bekalnya kalau mau ke Dufan ya. Kita paling nggak bawa uang 1 juta, baru kita bisa naik semua wahana. Itu Dufan. Kita mau ke, apalagi kalau di Singapura itu yang Disney ya, Disney itu paling enggak kita harus bawa uang 10 juta baru kita bisa naik wahana di sana. Disney itu wahana dunia, ya kan? Kita mau ke Singapura aja berapa duit yang harus kita keluarkan, berjuta-juta kan? Belum masuk ke wahananya, belum main ke permainannya, ya kan? Itu baru tempat yang indah di dunia toh. Belum kita mau ke mana lagi? Tempat paling indah menurut kalian di dunia itu mana? Ka'bah misalkan. Kita mau ke sana aja harus
50 juta itu harus nunggu 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita mau sebulan berangkat 150 juta. Ya kan berapa tahun kita bekerja mengumpulkan duit segitu ya kan? Orang tua kita aja bekerja bertahun-tahun belum tentu punya duit segitu banyaknya, ya kan? Itu baru tempat paling indah di dunia. Lah, surga. Tempat yang paling indah, yang kita minta apapun dikasih. Yang perempuan nih kalian, siapa yang di sini nggak punya cowok jomblo? Jomblo fisabilillah siapa? Jomblo wati fisabilillah siapa? Kalian nanti di surga dikasih 70.000 bidadara. Pangeran ganteng-ganteng, yang lebih ganteng daripada Pak Aris. Nah, kalian di surga nanti dikasih nih para cowok-cowok ganteng yang lebih ganteng daripada Pak Aris. Lebih ganteng dari Muhammad Zulfan Fanani ini. Aris Tanto. Nah, yang cowok-cowok ini yang jomblo fisabilillah siapa? Di Bang Rebang ngantuk. Yang jomblo fisabilillah yang cowok siapa? Ayo yang jomblo fisabilillah. Jomblo di jalan yang benar, lebih baik jomblo tapi jalan yang benar. Enggak bermaksiat, enggak berzina itu lebih baik. Kalian masih kecil jangan nulis. Ayo jangan berisik ya. Nah, ini. Nanti kalian yang cowok-cowok di surga ini dikasih 7.000 bidadari yang cantiknya lebih cantik dari Mbak Zahra Aprilia Herawati, yang lebih cantik dari Mbak Bilqis Faiza, yang lebih cantik dari Mbak Ani Rizkika Amalia Sari, yang lebih cantik dari Mbak Hawa Clarissa Ayani, yang lebih cantik dari ibu yang paling cantik di Espero. Kalah cantiknya 70.000 nih kalian dikasih. Nggak bingung kan, bosen sama yang ini, kalian Pak, jangan bikin insecure, Pak. Itu ya. Masa nggak pingin Pak Aris yang sudah punya istri satu saja, istrinya ya lumayan cantik itu masih pingin lagi. Pinginnya di surga tapi yang 70.000 bidadari ya banget. Namun surga itu kan sebaik-baiknya tempat, seindah-indahnya tempat. Maka lebih mahal daripada surganya dunia, lebih mahal daripada Dufan, lebih mahal daripada Disney, lebih mahal daripada mana tempat yang paling kalian ingin masuk itu di dunia mana? Konohagakure? Apa mana? Nah, itu kita harusnya harus lebih diusahakan lagi surganya Allah. Kita kalau ada adzan langsung kita sholat, kita langsung pergi ke masjid, enak, nggak harus biaya yang mahal, ya kan, cukup dengan sholat. Nah, di sini mau Mas Aris tanya, kalau kalian punya teman, terus teman kalian itu jarang main ke rumah kalian, sama teman yang sering main ke rumah kalian, kira-kira kalian itu lebih senang teman yang mana? Yang sering main ya, yang sering main, apalagi mainnya bawa jajan. Yang mainnya bisa ditebengin wifi-nya, bisa diajak bareng main game, bisa diajak gibah, ya gibah nggak boleh, enggak, sambil diajak curhat, misalkan itu enak banget. Apalagi kalau sehari dia 5 kali menemui kita, wah kita tambah sayang kan sama best friend banget dia kan, kayak Patrick sama SpongeBob, kayak siapa lagi yang temenan banget itu best friend banget siapa? Ya sama mereka-mereka yang best friend abis lah pokoknya. Ya kayak kita, kalau kita sehari 5 kali masuk rumahnya Allah, bayangkan. Sehari kita 5 kali masuk rumahnya Allah, wah, kira-kira Allah bakalan lebih senang yang sehari 5 kali masuk rumahnya Allah, apa yang sehari belas gak ke rumahnya Allah. Nah, maka Allah akan lebih senang dari orang yang 5 hari, sehari 5 kali silaturahmi ke rumahnya Allah, berjumpa dengan Allah, meskipun Allah tidak terlihat, namun kita setiap hari 5 kali ke sana, apalagi sampai 6 kali, 10 kali, ya Allah akan lebih senang dengan kita. Kita minta apa, langsung dikasih, ya kan? Ud'uni istajib lakum. Barang apa yang kalian minta akan kasihkan kepada kalian. Kalian minta apa misalkan? Minta mobil, nanti dikasih, tenang aja sama Allah dikasih. Namun enggak sekarang. Waktu kalian sudah siap dikasih. Misalkan Mbak Bilqis sekarang dikasih mobil, nanti beli bensinnya gimana? Uang sakunya aja cuma 10.000, bensinnya 50.000 sehari. Ya bingung nanti. Waktunya bayar pajak gimana? Bingung kan kita. Makanya Allah itu memberikan sesuatu untuk kita itu waktu kita sudah siap. Enggak waktu kita ingin. Nah, kalau Mas Aris bilang
yang Pak Aris inginkan itu apa kan punya istri 4. Tapi kalau Pak Aris dikasih sekarang istri 4, bingung, gajiannya Pak Aris aja untuk makan sendiri sama istri 1 tok masih kurang lah. Kalau istrinya 4 apa Pak Aris ditabokin sama 4-4-nya. Ya kan. Kecuali kalau Pak Aris bisa kakek bunsin kayak Naruto itu bisa menjadi 4 orang, itu enak kan. Pak Aris misalkan sekarang dikasih helikopter. Nah, dikasih sama Allah ini helikopter udah ada di depan rumahnya. Nah, nanti menaikin aja belum bisa, mengendarain aja belum bisa, beli bensinnya aja nggak bisa kan. Nah, itu malah merepotkan diri sendiri ya. Jadi Allah itu ngasih sesuatu kepada kita yang kita itu nggak terlalu repot. Jadi enak kalau kalian umur segitu, ya Allah yang ngasihnya itu yang seumurnya kalian, nggak beda apa yang kalian kasih, yang Allah kalian kasih ke kalian sama kasih ke Pak Aris beda. Kalau Allah sama Pak Aris kasihnya Pak Aris dikasih istri. Coba kalian Mas Garuda itu dikasih istri mau sekarang? Nggak mau kan, masih kecil nanti repot ya kan. Nah, makanya Allah itu ngasih sesuatu ke hambanya, ke kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi kita harus positive thinking banget sama Allah. Allah itu paling baik sama hambanya. Jadi jangan sampai sekali-kali kalian itu mau melakukan segala urusan itu kita nggak doa. Jangan sampai banget. Kita harus ingat Allah. Ingat Allah, segala urusan kita nanti akan dimudahkan. Nah itu nggak banget. Ingatnya dengan apa? Dengan sholat secara rutin. Sehari minimal 5 kali. Makanya kalian itu wajib sehari itu baca Quran surah Al-Fatihah selama sebanyak 17 kali. Kalau kalian sholat 5 waktunya rutin, nah ini sholat subuh 2 rakaat, baca Al-Fatihah 2, sholat duhur 4 rakaat, tambah 4 lagi menjadi 6, sholat asar tambah 4 lagi menjadi 10, tambah 3 lagi sholat maghrib menjadi 13, tambah 4 lagi sholat isya menjadi 17. Makanya kalau kalian sholatnya sehari itu 5 kali, nah kalian sudah bisa menghafalkan Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Itu wajib kalian sehari membaca Quran surah Al-Fatihah sebanyak berapa? 17 kali di dalam ini itu ya. Itu review saja. Nah, nanti kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nih. Itu tadi review saja. Kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kemarin sampai bab 4 ya. Sekarang kita bab 5. Sampai bab 5. Apa materinya, judulnya apa bab yang kelima? Selamat datang wahai nabiku. Selamat datang wahai nabiku. Bahasa Inggrisnya apa? Enggak tahu. Welcome, selamat datang ya Nabi. Nah, selamat datang wahai nabiku nih. Mana ya materinya ya? Bentar. Keren banget ini judulnya. Siapa yang di sini cinta sama nabinya? Aku. Harus. Buktinya apa kalau kita cinta sama Rasulullah? Buktinya itu segala apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, kita lakukan. Segala yang Rasulullah larang kepada kita jauhi. Kayak kita cinta Kak sama orang tua. Hei kamu. Misalkan orang tua bilang, hei kamu, adik, kakak, kamu sekolah yang benar. Nah, kalau misalkan kita cinta sama mereka, kita sekolahnya benar. Hei kamu jangan pacaran dulu, nggak boleh, masih kecil. Nanti ngabisin duit, ya kan? Kamu nanti banyak mainnya gitu. Berarti kalau kita cinta sama orang tua, kita nggak pacaran ya. Nah, itu salah satu wujud cinta. Kita manut, kita menjauhi yang nggak disukai itu. Nah, apalagi sama Rasulullah ya Allah. Kalau kalian tahu kisahnya Rasulullah itu luar biasa. Pak Aris itu punya video, besok tak putarkan itu waktu kelahiran Rasulullah. Nah, di sini Mas Aris mau tanya. Nah, siapa yang di sini orang tuanya masih lengkap? Ngacung. Masih saya Bapak, Pak. Saya Pak. Saya Pak. Alhamdulillah ya. Nah, di situ. Yang masih punya kakek siapa? Ngacung. Saya. Nah, berarti hidupnya kalian itu lebih enak daripada Rasulullah. Nah, buktinya apa? Bayangkan kalau Rasulullah itu lahir, bapaknya aja udah meninggal, Abdullah. Ya kan? Bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah ya. Bapaknya Rasulullah udah meninggal, kasihan banget. Nah, kemudian ibunya Rasulullah siapa namanya? Aminah. Aminah. Rasulullah ditinggal ibunya umur berapa tahun? Coba Paris. 6 tahun. Berapa?
6 tahun. 6 tahun ya, ada yang bilang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, di sini umur kalian berapa tahun sekarang? 13. 13? Opa? Kok muka kalian kayak 20-an ya? Gabut banget sering di rumah ya, jadi kalian cepet tua itu. Nah, apalagi Muhammad Zaflan Fanani itu kenapa kamu kamu backgroundnya itu foto diri sendiri ya? Itu foto kamu diperbesar di rumah ya. Jadi kayak sama nih Muhammad Zaflan Fanani. Nah, enak banget hidup kita. Kita lahir, bapak masih ada. Di 6 tahun, ibu masih ada. Nah, Rasulullah ditinggal sama kakeknya berapa tahun? Coba Faris mau tanya. 8. Hasan, bagus sekali. Pinter. 8 tahun tuh Rasulullah ditinggal kakeknya. Bayangkan di usia 8 tahun, udah nggak punya kakek, nggak punya ibu, nggak punya ayah, nggak enak banget. Nah, ini padahal Rasulullah orang yang paling dicintai sama Allah. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu manusia itu Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah, ya kan? Nah, Rasulullah saja orang yang dicintai sama Allah, dia hidupnya aja susah. Nah, kalau kita orang yang nggak dicintai sama Allah kok mengharap urusan kita enak terus ya nggak mungkin ya. Nah, Rasulullah aja hidupnya susah, apalagi kita nanti. Nah, di sini Rasulullah. Makanya buktinya kita cinta sama Rasulullah, pertanyaan kita tahu, kenal sama Rasulullah, biografinya. Ya, Rasulullah istrinya siapa yang pertama? Janda yang sangat kaya raya, yang kekayaannya itu lebih kaya dari orang-orang Mekah. Siapa? Khadijah. Nah, Khadijah. Rasulullah nikah sama Khadijah umur berapa? 25. Ahsan, pintar sekali. Khadijah di situ menikah sama Rasulullah di umur berapa? 40 tahun ya kan? Nah, 40 tahun. Rasulullah menjadi Rasul di umur berapa? Berapa? Ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40. Semua ada dasarnya. Tapi kalau kebiasaan kita dengar adalah 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi Muhammad, diangkat menjadi seorang Rasulullah. Kalau kalian tahu nih, cewek-cewek keperawakannya Rasulullah keren banget. Ya pernah Rasulullah itu lagi bangun parit nih. Bangun parit kan sumuk banget ya, sumuk. Rasulullah dibuka bajunya. Wah, ternyata dadanya Rasulullah itu kotak-kotak kayak batu bata itu disusun. Nah, disusun. Makanya kalau orang-orang zaman dulu, zamannya Rasulullah itu kalau dibuka bajunya itu kotak-kotak semua. Lah kalian, ada yang sekarang anak-anak yang kalian dari teman-teman yang cowok nih badannya kotak-kotak. Belendung-belendung ya. Nah, itu kalau Rasulullah keren banget, bewoken, ganteng tuh Rasulullah, rambutnya panjang, putih, mancung, wah, gagah banget Rasulullah itu ya. Makhluk Allah yang paling indah itu Rasulullah. Paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf. Yang pertama itu paling ganteng itu siapa? Rasulullah. Orang yang paling ganteng Rasulullah. Orang yang paling cerdas Rasulullah. Albert Einstein katanya itu IQ-nya berapa? 125. Ada yang mengatakan Albert Einstein 200 apa 250. Paris lupa. Nah, IQ-nya Rasulullah itu berapa? 800. Bayangkan. 800 IQ-nya Rasulullah. Orang yang paling cerdas Rasulullah. Nah, bahkan pemimpin yang paling hebat nih. Kalau kita melihat ya pemimpin kita lagi masyarakatnya lagi demo, yang turun tangan siapa? Polisi ya kemarin ya. Kalau kalian lihat demo itu, yang mendatangi pemimpinnya pada kabur, mereka pada takut lari. Kalau Rasulullah enggak. Kalau ada yang memberontak, kalau ada yang protes, kalau ada peperangan, Rasulullah itu yang paling depan. Paling depan tuh Rasulullah. Enggak kayak pemimpin zaman sekarang. Mereka enak-enakan duduk di istananya sambil headsetan, main TikTokan ya. Sambil posting-posting pergi ke sana kayak presiden kita sekarang. Nah, itu kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu apa? Setiap perang dia paling depan Rasulullah. Keren banget dia. Nah, itu seorang pemimpin yang paling hebat. Kemudian sebagai seorang guru, kalau bahasa Arabnya guru apa ada yang tahu? Ustadz ya. Ustadz itu orang, jadi seorang ustadz, seorang guru, seorang dakwah yang paling hebat itu Rasulullah. Makanya kita nih harus balik bahkan Rasulullah itu orang yang berpedagang yang paling kaya sebenarnya Rasulullah di situ.
Nah, makanya kita harus kenal dengan Rasulullah. Nah ini ya, ini PR kalian. Ini waktunya sudah habis, cepet banget ya. Nih kalian, PR-nya kalian, ini kalian baca, renungkan, baca kehadiran sang kekasih. Dibaca ini materinya besok Pak Aris, kalau besok sama Pak Aris lagi, nanti ada tanya jawab, kecuali besok sama Abi ya. Nah, besok sama, kalian mau besok sama Abi apa mau sama Pak Aris? Abi Rohmat apa sama Pak Aris besok? Nah, besok kalian pelajari ya materi tentang selamat datang Rasulullah ya. Selamat datang wahai nabiku. Kalian pelajari materinya, kalian baca, dan nanti Pak Aris akan tanya waktu kalian pembelajaran Zoom. Harusnya besok tatap muka malah nggak jadi ya. Nah, mungkin itu dulu. Nah, belum sampai ke materi sudah habis waktunya. Setelah ini kalian yang belum mandi ya. Yang belum pakai skincare, tapi jangan main. Ya, yang belum cuci muka, yang belum sikat gigi, biar mukanya itu nggak tambah tua, biar kalian selalu sehat, selalu fresh. Yang belum olahraga minimal berapa 15 menit aja nggak apa-apa. Olahraga di rumah ya, pemanasan lah, biar imun kita itu meningkat, kuat ya. Jadi penyakit wabah yang ada di sekitar kita itu tidak sampai menimpa ke kita ya. Yang belum mandi, wajib tuh mandi hukumnya. Yang belum sarapan, biar kalian selalu sehat. Ganteng-ganteng nggak sehat ah. Percuma gantengnya, cantik-cantik nggak sehat, percuma cantiknya ya. Apalagi udah ganteng, udah cantik, udah nggak sehat, nggak ibadah, itu kalian kayak apa ya? Kayak zombie, udah nggak ganteng, nggak sehat ya. Jadi yang nggak dihadirkan kehidupannya di dunia ini ya. Nah, makanya habis ini kalian mandi, yang belum sarapan kalian sarapan, yang belum olahraga kalian olahraga. Nanti syukur-syukur setelah ini yang belum duha kalian duha, minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah segala urusanku, besok gedenya menjadi seorang yang sukses, mempunyai istri yang cantik, mempunyai suami yang ganteng kayak Pak Aris, misalkan mempunyai anak yang keren kayak Rasulullah, mempunyai apa yang kalian inginkan, minta sama Allah. Pertama kali, siapa sih yang ngasih kita rizki? Siapa? Yang tahu? Oh, yang punya bumi ini siapa? Allah. Yang mempunyai bumi, langit, dan semuanya itu siapa? Allah. Berarti pertama kali kita mintanya sama siapa? Allah. Iya, kita mintanya pertama kali sama Allah dulu. Baru kita usaha. Minta sama orang tua. Nanti kalau orang tua mau nggak ngasih, kemudian Allah mudahkan hatinya itu, wah, ki anak enyong ganteng temen ya, tak kasih anak enyong isu-isu ayu ya, sudah mandi, biasanya urung, biasanya angel teman, kalau kalian manut, yang tadinya orang tua nggak mau ngasih kalian duit, jadi kalian dikasih nih. Enak banget. Nah, makanya itu ya, kalian minta pertama kali sama Allah. Makanya setiap pagi ada doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah berikanlah aku ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Pinter. Kalian minta itu pertama kali itu supaya kita itu pinter, cerdas dulu. Karena orang yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya itu orang yang cerdas, kayak siapa ya, kayak Paris. Kemudian waris kontoiba, ilmu yang baik, harta yang baik ya. Yang harta yang baik itu apa? Kalau kalian minta mudah didapat. Kalau kalian keluarkan untuk hal-hal yang baik, itu harta waris kontoiba, amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Percuma kalau kita sehari kok sholatnya ditolak sama Allah. Kita udah capek-capek juga itu sudah capek berzikir sama Allah. Nah, kita nggak diterima. Makanya setiap pagi itu ada amalan itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalian amalkan itu ya. Yang belum hafal nanti Pak Aris share doanya. Kalian amalkan supaya hari ini hari yang baik buat kalian. Segala urusan kalian dimudahkan. Kalian besoknya tambah ganteng, besoknya tambah cantik, besoknya tambah cerdas, besoknya tambah sukses. Seperti itu. Mintanya sama siapa? Allah. Bangun tidur kalian minta langsung sama Allah. Biar kalian waktu tidur lagi dalam keadaan sudah sukses. Nah, motonya Paris itu. Kita bangun tidur minta dulu sama Allah. Dan kita waktu mau tidur kita sudah ada perubahan di situ. Yang tadinya bangun tidur kita masih rombes ya, ada ilernya, ada belesnya. Kita mau tidur malamnya kita dalam keadaan sudah fit, sudah keren, sudah sehat.
Seperti itu. Waktu bangun tidur kita dalam keadaan gelisah, nah kita mau tidurnya harus sudah dalam keadaan seneng, harus dalam keadaan bahagia. Makanya bahagia tiap hari ya. Oke, itu dulu sama Pak Haris. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga di pertemuan itu kita semakin sehat, kita semakin cerdas, yang perempuan semakin cantik, yang laki-laki semakin ganteng, kita semakin sukses, duit kita semakin banyak, ya kan? Segala apa yang kita inginkan kita tercapai. Amin ya robbal alamin. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.